tergugah dan tergerak setelah melihat dan memantau perkembangan pada zaman seperti pada zaman itu. Tergerak karena simpang siurnya dan gonjang-ganjingnya masyarakat tentang masalah yang menurut hemat beliau tidak perlu dipertentangkan. Dan kata hemat beliau, kenapa masalah yang tidak perlu dipertentangkan? Kenapa tidak perlu dipertentangkan? Karena masalah ini adalah masalah khilafiyah. Masalah yang terjadi ada apa? Ada pertentangan di antara para ulama. Enggak perlu kalau ada kaul-kaul. Ya tidak. Ada kayak bab zakat, enggak usah ditentangin. Uang atau mau pakai beras enggak masalah. Biar aja. Yang penting sesuai dengan aturan. Mau pakai beras ya berarti ikutin pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau mau pakai uang berarti Imam Abu Hanifah. Biarin saja. Tapi kalau mau pakai uang sesuai dengan aturannya yang ditetapkan oleh Abu Hanifah. Kan begitu. Kalau beras kan 2,5 ki. Jadi yang salah kaprah itu ketika zakat memakai beras ukurannya 2,5 ini salah. Ukurannya pakai Imam Syafi'i, tapi mengeluarkannya pakai Imam Abu Hanifah lah, menyembelih. Paham ya? Ngerti ya? Kalau kata Imam Syafi'i beras 2,5 kilo. Kalau Imam Abu Hanifah 3,7 kilo. Ya tidak. Mestinya kalau mau pakai uang jangan standarnya 2,5 kilo, tapi 3,7. Dan harganya bukan harga beras. Harga gandum per kilonya berapa dikali 3,7. Harga korma berapa kilonya dikali 3,7. Bukan harga beras sekilonya berapa dikali 2,5, bukan. Itu namanya mencampur aduk. Mencampur adukan madhab nggak boleh. Umumnya. Jadi kalau mau pakai uang silakan zakat pakai uang, tapi sesuai dengan aturan madhabnya masing-masing. Boleh ikut madhabnya Abu Hanifah, tapi ngikutin aturan beliau Abu Hanifah. Takarannya, besarannya, itu begitu. Kalau pakai beras ya 2,5 kilo, tapi jangan diuangin gitu. Yang salah itu kan diuangin. Nah, sehingga namanya talfek gitu. Talfek itu mencampur adukan, bisa jangan sampai talfek, nggak boleh. Al-misalul awwalu contoh yang pertama iku jawazu hibati thawabil qiraah. Bolehnya menghibahkan pahalanya membaca Quran. Membaca Quran wasodaqati dan sedekah lil mayyiti maring mayit. Wa husuli thawabil qiraah dan sampai pahala yang baca Quran. Wa malil birrilan perbuatan baik lil mayyiti maring mayit. Masalah yang pertama, kita baca ayat kursi. Membaca ayat, pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian kita sedekah, pahalanya disampaikan kepada orang meninggal. Ya tidak, kita berbuat suatu kebaikan, kemudian pahalanya diserahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sampaikah, nah pertanyaannya itu, pahala ini ke orang yang meninggal? Itu. Ini masalah khilafiyah itu. Masalah, makanya wahwa utawi, misal awal
iku min masailil furu' setengah saking pira-pira masalah pira-pira cabangane ilmu al khilafiyati kang diperselisihkan. Fala ya juzu maka tidak boleh bisa nih kelawan kehendake misal awal apa isaratul fitani ngambah-ambahaken ngubah-ngubahaken fitnah wal jidal lan para padu pertengkaran wal ingkar al qaidat sangkang berpendapat wal amilan kang ngamalaken bi kelawan misal wala alal mukhalif dan tidak juga terhadap orang yang berbeda. Masalah pertama ini adalah masalah yang diperselisihkan, berbeda pendapat antara ulama satu ulama yang. Oleh karena terjadi perbedaan pendapat sehingga tidak perlu dipertentangkan. Kenapa harus dipertentangkan? Jangan sampai terjadi kemudian debat kusir. Jangan sampai kemudian menyalahkan orang yang mengamalkan atau yang tidak setuju. Jangan. Biar saja. Mereka mau ngamalin silakan, mereka tidak setuju juga silakan. Kalau orangnya tidak setuju. Wala yang bagilah tidak sebaiknya apa ya ayat atau biba bainahuma antara kedua. Qail dan mukhalif kedua itu maksudnya itu. Apa ma barang layam baik yang tidak sebaiknya apa wukuhu tumibaima. Baina akhwaini muslim antara dua saudara muslimah ini kang muslim koron. Wala in kana yaqtiyata anak ikulil man imari kang nyegah. Apa mustanadun gonsendehan. Fa inna li ghairihi kana sedune iku tep kadue laine mane mustanadan kaya gonsendehan. Kadari kaya kono mane. Kenapa? Karena mereka juga punya sandaran hukum. Sandarannya ada hadis lagi. Punya sandaran hukum. Kita juga punya sandaran hukum. Oleh karenanya tidak sepatutnya mereka menyalahkan kita dan kita pun jangan sampai menyalahkan mereka gitu kan. Karena panutan-panutan kita juga bersandarkan pada dalil yang dipegang. Sama. Contoh, faqad qala maka berkata sapa Ibnu Taimiyah, annal mayit sunna mayit iku yantafi'u ngambil memperoleh manfaat ya mayit bi qiraatil Qur'an kelawan baca Quran. Kelawan bacaan Quran. Kama yantafi kaya oleh mengambil mendapatkan manfaat bil ibadatil maliyati kelawan ibadah maliyah. Minas shadaqati bayar shadaqah wa nahwilas shadaqah. Contoh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Quran itu bisa memberi pengaruh positif kepada orang yang meninggal. Sama seperti memberi positifnya amaliyah yang lahiriah. Contohnya seperti sedekah. Artinya kita sedekah dengan pahalanya disampaikan ke orang mati bisa sampai kata beliau. Bisa berpengaruh. Wa qala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh, kitabnya ar-ruh namanya. Afdalu ma utawi utama perkara yuhda kang dijadiaken ilal mayiti. Yuhda kang diadakan apa mailal mayiti maring mayit iku sedekah wal istighfar wa doa mendoakan. Lau maring mayit wal hajrul haji anu saking mayit. Kata Ibnu Qayyim, kitabnya namanya ar-ruh, mengatakan begini. Sebaik-baik mentransfer pahala kepada orang yang mati itu adalah sedekah dan bacaan istighfar juga doa. Sebaik-baik transfer pahala itu adalah pertama kata Ibnu Qayyim sedekah, kedua permohonan ampun, ketiga adalah mendoakan. Ini nih kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa amma qiraatul Qur'an ala penutia baca Quran. Wa ihda'u halan menghadiahkan qiraah ilahi maring mayit. Tatawuan kana tatawu min ghairi ajrin lan tanpa upah. Fa hadza iku maka utawi kilah
ihda iku yasilu sampai ilahi maring mayit. Kama yasilu kaya oleh sampai ilahi maring mayit apa thawabus saum, pahalane puasa wal haji. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita baca surat Yasin dihadiahkan untuk orang yang mati, sampai tidak pahalanya? Saya baca Yasin ini, ya Allah, pahalanya saya sampaikan, saya hadiahkan untuk orang yang mati. Disebutin orangnya. Sampaikah pahala ini? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai. Sama seperti pahala puasa. Kita puasa kemudian kita lihat kang pegel tapi pahalanya oleh yang mati. Sampai tidak? Sampai. Sama seperti haji. Badal haji. Pahalanya untuk orang yang apa? Orang yang sampai. Wa qala berkata Ibnu Qayyim fi maudhi akhar. Fi maudhin dalam tempat akhar kang liyan maudhi min kitab bisa kitab Ibnu Qayyim. Wal aula utai kang utamai koyan wiya. Ieu taniat sapa wong indal fi'li kita lagi nglakoni ana ing stune ihda ya utawi hadiah utawi qiraah anna stune qiraah iku lil mayiti wala yustaratu lan disana apa talaffuzu ngucapaken bizalika kelawan mengkono-mengkono anna lil mayit. Dalika utai mengkono ayyan wiya. Iku mah barang. Kala kang ngucap ing Mas'ud bin Taimiyah wa Abdul Qayyim. Naqala nukil ing ma anhuma saking kedua sapa alama Syekh Husanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah As-Sabiq. Syekh Makhluf pengarang usul fikih. Dah. Jadi tidak perlu memakai isyarat kita ziarah, pahala kita hadiahkan untuk orang yang Allah paham bahwa itu akan pahalanya akan nyampe ke orang yang mati. Kata begitu, kata beliau, wala yushtaratu at-talaffuz bidzalika. Tidak disyaratkan mengucapkan bahwa qiraah ini, bacaan ayat ini dihadiahkan untuk orang artinya secara otomatis akan Suma qala pernah berkata sapa Ibnu Qayyim wa dhahabalan berpendapat sapa Hanafiyah ila anna kullaman tiap-tiap orang ataka nglakoni sapa man bi ibadatin lan ibadah sabaun kepada uga kanat ana apa ibadah iku sedekah rupa sedekah am qiraata Quran atau baca Quran au ghairu dzalik atau selainnya min anwa'il birri saking macam-macam kebaikan iku lau kadheman ja'lu thawabiha dadekakan pahala ni qira'a li ghairi manin mait wa yasiru dan sampai apa thawabuha pahala ni qira'a ilaiman. Ini Hanafiyah ya. Ulama-ulama mengikut mazhab Hanafi. Kulaman ata bi ibadatin sa'un kanat shadaqatan am qira'atan Qur'an wa ghairi dzalika min amali birri lahu itu berusaha berpengaruh kepada yang baca, kemudian jika diarahkan kepada mayit maka bisa sampai balanya kan. Ziyadatun utawi tambahan utawi iku tambahan al fakir saking musonif saking pengarang kitab ini. Berarti siapa pengarangnya? Ki Alima warawalang diriwayatkan sapa Imam Al-Muhib At-Tabari, Imam Tabari. Yasilu sampai lil mayiti mari wong mati. Apa kullu ibadatin tiap-tiap ibadah tuf'alu kang dilakoni apa ibadah ando saking mayit. Makanya annya an lil mujawa waza. Annya lil muja. Makanya apa? Tuf'alu anhu. Ya tidak? Ingat nih. Annya an muja tuf'alu anhu.
yang ngerjain orang lain, tapi yang dapat orang mah, makanya anhu, makanya anya lil mujahid. Wajibatan iku wajib apa ibadah au mandubatan atawa sunnah. Jadi kata Imam Tabari, setiap amal baik itu berupa amal yang bersifat sunnah ataupun yang jika maksud pelaku amalnya itu diarahkan untuk orang yang mati, itu bisa sampai. Yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu. Setiap ibadah baik berupa ibadah yang sunnah ataupun wajib, jika si pelakunya itu bermaksud diarahkan untuk siapa? Itu bisa sampai. Faidatun wa min sholatin nafli ikut setengah sholat nafal, sholat rakaat ini utawi sholat 2 rakaat lil unsi kadue melipur fil qabri dalam kuburan. Lain sholat unsu lil unsi. Ini kan ulama juga beda pendapat lil unsi. Enggak usah dipertentangkan lah. Karena ada bermacam dan pelakunya juga ulama, dan ulamanya juga bukan ulama sembarangan dan ulama ecek. Bukan. Sekarang aja kamu. Ruyani Nabi anausun Nabi kala berkata Nabi layati ora teka alal mayyiti ngatasi mayyiti apa syaddu luih banget minal lailatil ula dibanding malam pertama. Farhamu maka kasihilah mereka bisodakoti dengan cara sedekah man ing wong yamutu kang mati sebabnya. Faman maka tu siapa dewe kalam nyajid tidak nemu sapa man fali yasil fali yusolli mangka salat sapa man rakaat kelawan 2 rakaat. Yaqra'u kang maca fi ma ing dalam rakaatain fi kulli rakaatin tegese setiap rakaat min umas saking rakaat ini Fatihatil kitab ing surat Fatihah maratan sekali wa ayatul kursi maratan sekali wal hakumut takatsur ahlakumut takatsur wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad asyra maratin 10 kali. Wa yaquluna berkata sapa musolli sapa man ba'da salam setelah salam. Ini caranya salat lil unsi. Allahumma ya Allah inni sunaisun iku sholaitu sholatisun. Nglakoni salat sun hadis salat lan ikra salat. Wa ta'lamu lan ngerti sapa sampean maing barang uridu kang arepaken sapa isuning mah. Allahumma ya Allah ib'ath kirimlah tawabaing pahala dikira ailal qabri fulan bin fulan maring kuburannya anu bin anu. Fayab'atsu maka bakal ngutus sapa Allah min saati saking janji man waktu reman jame man ila qabri maring kuburannya man kubure mayit ya alfa malakin ing 1000 malaikat. Ma'akuli malakin saat ini tiap-tiap malaikat siji nurun tawi cahaya wah dia tuh hadiah. Yuk nisuhu kang lipur malak ing mayit ila yaumi yang yungfahu sampai dinai ditiup sangkala ditiup sangkala fisuri ing dalam sur. Apa fisuri sangkala gitu ya? Ing dalam hari yang ditiup apa fisuri sangkala. Duh. Dalil salat lil unsi. Kata Nabi, la ya'ti alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Orang mati ketika masuk kuburan yang paling berat dirasakan itu adalah hari pertama masuk kuburan. Biasanya diriung keluarganya, biasanya diriung anak-anaknya, biasanya diriung sanak saudaranya, sama cucu-cucunya, bret sampai di kuburan sendiri, gelap lagi. Lah, hari pertama, kedua dan seterusnya itu adalah hari di mana masa beratnya orang
Oleh karenanya kata Nabi, kasihilah mereka, belas kasihilah mereka. Caranya dengan apa? Sedekah. Sedekahnya untuk orang yang mati tadi. Wah, nggak punya duit. Kalau tidak punya materi untuk yang dijadikan untuk sedekah, maka sholat 2 rakaat. Ini caranya ada. Fatihah, setelah Fatihah ayat kursi Allah, Ahad 10 kali. Kemudian setelah salam bacanya ini, Allahumma inni sholaitu hadhi sholah wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, aku mengerjakan sholat ini. Aku yakin engkau tahu maksud aku. Aku yakin engkau tahu maksud aku. Allahumma ya Allah, ib'ath thawabaha ila qabri fulan. Ya Allah, kirimlah pahala sholatku ini untuk Anu bin Anu. Itu caranya begitu. Nanti gimana? Fayab'atsullahu min sa'ati ila qabri. Seketika Allah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat turun masuk ke kuburan orang tadi. Satu malaikat memberikan lentera untuk penerang. 1000 malaikat itu padangnya nggak kira-kira jadi kuburan itu terang beneran. 1 malaikat. Di samping itu juga dia membawa hadiah spesial untuk orang mati tadi. Terus 1000 malah bagaimana nggak rame itu kuburan. Nah inilah wafil hadis anna fa'ila dzalika setune wong kang lakoni mengkono-mengkono amalan. Lau iku lahu iku tep kaduwe fa'il thawabun jasimun utahe pahala kang agung minhu saking fa'il. Anna usuna fa'il iku la yakhruju tidak keluar fa'il minad dunya saking dunia hatta yaro sehingga melihat fa'il makana ing tempatannya fa'il fil jannati dalam surga. Ada sebuah hadis juga lain mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan sholat lil unsi maka dia tidak akan mati sebelum dia diperlihatkan surganya. Maka beberapa orang, makanya ada beberapa orang yang mati, ya tidak? Ada beberapa orang yang mati, ketika mati itu mesem, ya tidak? Ketika mati dalam badan mesem. Kenapa? Itu sebetulnya isyarat bahwa itu maksudnya bagus. Kenapa? Karena berarti beliau diperlihatkan tempatnya di surga. Nih, kamu nanti tempatnya itu, kaplingan kamu tuh. Karena senang, karena bahagia jadi mesem. Karena dicabut nyawanya dalam keadaan mesem. Naudzubillah, kita dicabut nyawanya dalam keadaan cemberut. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua dicabut ruhnya, nyawanya dalam keadaan tersenyum. Allahumma amin. Sama seperti yang sering-sering saya cerita, kemudian ada alumni dulu yang orang Banten mati itu kan, saya cerita di sekolah juga sama. Nggak tahu udah cerita belum saya? Yang laki-laki perempuan? Belum ya? Sekitar tahun 90-an itu ada orang mati. 90-an. Kamarnya itu di kamar 4. Sekolahnya di Manu Putri. Sekolahnya itu di Manu Putri. Dia itu sakit karena habis ikut gerak jalan 17-an. Biasanya kan dulu ada lomba gerak jalan, menang sih. Cuma salahnya dia dalam keadaan perut kosong, setelah gerak jalan selesai langsung dengan teman-teman timnya itu mayoran buah yang pakai sambal itu rujak gitu. Wah, dia itu nggak sadar makan itu udah saking lahapnya.
padahal perut kosong, ambruk dulu, sakit di sini. Dirawat juga sama, isyaratnya banyak sekali. Ya itu lewat teman kamarnya, lewat bibit tukang masak. Karena kenapa bibit tukang masak? Karena yang nungguin di rumah sakit bibit tukang masak. Namanya Binenah dulu sih. Lewat saya juga isyarat ada, lewat Umi juga ada. Dan lewat bibit tukang masaknya apa? Yaitu, itu banyak ramai sekali, banyak tamu, tamu. Gitu. Kalau lewat temennya ngomong sama temennya, saya mau pindah pondok. Di mana mau pindah pondoknya? Mau pindah pondok di sampingnya Fal Food. Kan nggak ada yang terpikir. Sampingnya Fal Food kan bayangannya sebelah barat. Nggak taunya sebelah timur. Kuburan. Nggak ada yang ngah satupun itu anak-anak. Setelah dia meninggal baru pada jerit, ternyata maksudnya Fal Food itu sama. Itu. Lah saya sama Umi ke rumahnya karena belum ada telepon, ke sana. Itu bapaknya cerita bahwa ibunya itu dimimpiin 3 hari berturut-turut ketemu orang gantengnya, itu nggak pernah lihat orang ganteng seganteng itu. 2 orang minta anaknya buat saya aja. Jangan, nanti dulu, anak saya lagi mondok nanti. Begitu gantengnya nanti. Ya tidak, bapaknya kiai desa itu. Banyak orang yang mati di pondok. Kalau Pak Susi Ayub kan teman kita ya, Al-Fatihah. Itu kan udah pulang. Kalau di Darul Hijrah itu ada lagi. Itu zaman dulu orang Tegal. Itu dibawa pulang. Meninggal di sini dibawa pulang. Kalau ini tidak, luar biasa. Orang Banten, bapaknya kiai, ketika meninggal gitu sama Pak Hasan ditanya, yang berhak sampean ini mayat di mana? Kalau mau dibawa pulang, saya siapin ambulan. Enggak Pak Kiai, saya udah redo ikhlas. Anak saya mau kubur di sini saja. Sebab bapaknya tahu bahwa barang siapa yang meninggal ketika sedang menuntut ilmu, maka anugerah diberi kaplingan seluas antara jarak rumah dengan menuntut ilmu. Kaplingannya berarti seluas apa? Cirebon dan Cirebon, luas banget. Suatu aja nggak segitu luasnya. Coba bayangin, luar biasa. Pengen nggak? Perempuan, pengen nggak? Pengen? Pengen apa? Batuk sedikit aja ngebel orang tuanya minta dijemput. Ya orang kejepit, orang apa namanya? Pagi masih biasa, malam masih ngemik. Kok besoknya pakai jaket begitu? Artinya sakit saya. Kan malam biasa aja kamu. Kenapa sekarang lebih kelihatan sakit? Ada anaknya pulang, dijemput, yang sesek lah. Jadi memperlihatkan kesesekannya gitu. Lebay banget. Pengen dari mana? Terbaru ada lagi kan kejadian kan di YouTube juga ada penggali kubur sampai akhirnya jadi ulama. Penggalinya jadi ulama sampai karena ngelihat apa? Lihat ada orang mati dimasukin ke kubur. Waktunya gali jeblos dibuka, ternyata apa? Ternyata hilang mayitnya, pingsan kembali ke belakang. Ada yang ambil, kelihatan yang ngambil. Kedua kali jarak berapa hari mati lagi. Ternyata yang ngiringin tuh keluarga itu lagi, keluarga itu lagi, begitu lagi. Akhirnya ditanya, itu yang mati apanya sampean? Kata orang tua, itu anak saya. Kalau yang pertama, anak saya juga.
Yang pertama itu anaknya lagi mondok, mati. Yang kedua kakaknya biayain adiknya mondok. Coba. Kongon pasaran juga minggat balik. Gimana ceritanya? Ya tidak. Makanya kata saya saat ini kan begitu, sebaik-baik amal itu adalah salah satunya adalah mengikuti majelis pengajian. Barang siapa yang mengikuti majelis pengajian pasaran pada bulan Ramadan, maka setiap langkahnya dihitung ibadah satu langkah. Jelik setahun. Jelik berapa langkah kamu? Bisa dibayangin. Berarti pahala kamu, ya berarti santri itu abrek pahalanya. Tapi bukan santri boki, awas nih. Kalau orang dulu bilang santri boki. Santri turu bae, sembahyang kebablasan. Kebablasan kalau ingat ya foto, kalau enggak ingat ya enggak foto. Bukan santri ini, memang sholat. Santri waktunya puasa masuk kamar mandi terus. Ya bukan santri ini mah. Waktunya bulan puasa sering masuk kamar mandi. Pura-puranya cuci muka. Padahal ada yang seruput. Ya, segar. Padahal airnya bekas dari berkah. Kalau ketika sahabat ba'dum sebagian ulama fatuba maka bekerja banget li abdin gadu hamba wa doba kang ngajikan sahabat ala hadis salat kulalayatin tiap malam. Ingat segala salat kulalayatin tiap malam wa ahdalan menghadiahkan sahabat thawabai pahala salat likulli mayyitin dari tiap orang mati minal muslimin. Sebaik alangkah lebih baiknya kalau pelaksanaan sholat ini tiap hari kemudian dihadiahkan buat orang mati. Terutama hadiah itu kemudian buat kiainya. Gitu kan hadiahnya buat sesepuh kita, buat orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal. Itu terutama. Lebih baik lagi akan mendoakan orang yang sudah meninggal tidak akan sia-sia karena akan berbalik. Di Wasiatul Mustafa kan ada. Akan terbalik manfaat itu. Manfaat orang matinya dapat, dari orang matinya juga mendoakan kita, akan dapat lagi kita. Jadi nggak ada rugi. Makanya dianjurin kan dalam kitab Irsyadul Ibad juga ada kan, bahwa ketika kita masuki alam kubur, di kubur ya, bukan alam kubur, di kuburan doa kan, assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Al-Fatihah. Ini kalau pahala ini tidak dikhususkan untuk seseorang tertentu di kubur itu, maka ini mayoran. Wah, mayoran satu nampan barengan. Nah, ibaratnya tuh gitu. Kalau dikhususkan buat satu orang, maka satu orang itu kan satu orang itu nantinya. Kalau satu orang itu. Ila hadrati ya Allah ala qiraati Fatihah. Itu hadiahatan di kubri Amoy Al-Fatihah. Umpama ini. Maka nantinya ada panggilan. Ananda Amoy paket. Kan datang kan. COD gitu. Ya kan? Dapat. Yang lainnya ya enggak dapat, orang dikhususkan untuk satu orang. Kecuali kalau untuk semua ala
ala apa kepada penghuni kubur sini ya Allah ya. Nanti akan satu nampan barengan. Pahalanya begitu. Ada pahala. Ya ada ceritanya kan di Irsyadul Ibad. Yang ngaji sih ingat, yang enggak ngaji ya enggak tahu. Tuh. Oleh karenanya hadiahkan kepada orang yang mati. Wabillahi ketekunan Allah taufiq pertolongan. Wa fi fatil qadiran sibun dalam kitab fatil qadiran Ali karamallahu wajah Nabi sunan Nabi sunan Nabi kalau berkata Nabi man nih saya baru ngomong ternyata ada ini man tu sapane kumarro lewat sapaman al maqabir ke kuburan wa qur'an baca sapaman kula ahad ing surat kula ahad 11 kelawan 11 kali summa wahaba kemudian menghibahkan, menghadiahkan ajra ing pahalane kulul ahad lil amwati maring wong kang mati uktia maka diberikan mil sopaman mil aji saking pahala bi adadil amwat kelawan hitungan umat itu akan berbalik manfaat itu. Barang siapa yang membacakan barang siapa yang masuki halaman pekuburan kemudian baca surat Al-Ikhlas 10 kali diniati pahala bacaan ini untuk orang yang penghuni kuburan itu, maka dia akan mendapat pahala hitungannya sebanyak penghuni kuburan itu. Hitungan pahala untuk kitanya nih sebanyak. Kalau orang yang matinya mendapatnya tapi barengan. Karena enggak ditentukan satu. Tapi kitanya dapatnya berat. Itu seperti itu. Makanya jangan lupa ketika masuk pelataran pekuburan baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubikum membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ya Allah, aku hadiahkan bacaan Al-Ikhlas ini ya Allah untuk penghuni kubur ini kalau untuk semua. Atau untuk Kiai Anu. Itu akan berbalik. Manfaat itu akan berbalik untuk kita yang baca, mendapat hitungannya sebanyak penghuni kuburan itu. Wa Anas tentang Anas dari Nabi suilat tanya Nabi faqala maka berkata sebuah syair. Ya Rasulullah, inna sudah kita ikun atas sedekah kita an mautana saking mati kita. Wa nakhujun haji kita anhum saking mautana. Wa natulan mendoakan sapa kita lahum maring mautana. Hal yasilu pakai sampai apa dzalika mengkono sedekah ilahi maring mautana. Rasul benar tanya sama sahabat. Ya Rasulullah, saya itu pernah sedekah. Kemudian pahalanya saya kirim untuk orang mati. Pernah haji juga saya kirim. Kemudian gitu kan, mendoakan orang yang mati. Dan seperti itu. Apakah sampai doa seperti itu? Pahala itu apakah sampai? Kalau jawab Rasul, nam ya sampai. Nam ya sampai. Inna ustunna dzalik iku lasilu sampai ya berarti. Ilahi maring mautan. Wa anna ustunna mautan iku yafrahuna gembira mautan. Bi sebab dzalik. Kama yafrahu kaya gembira sapa ahadukum setelah jinira kami bitopki kelawan sewadah ida dia ketika dihadiahkan sop opotobok ilahi maring ahadikum ilahi maring mautana kan begitu. Kemudian jawabnya Nabi apa? Jawab Nabi, iya sampai. Orang yang mati akan merasa bahagia, akan merasa gembira, akan merasa senang atas kiriman pahala ya tadi. Sama seperti kita gembiranya ketika mendapatkan santri mendapatkan apa namanya? Besek isinya ayam.
wih, ayam, gitu kan gitu. Ya tidak. Orang mati seperti itu. Woi, ini. Dapat pahala asik, alhamdulillah sama gitu. Kalau di pelosok dulu itu karena belum ada ATM, sekarang udah ada ATM. Dulu nggak ada ATM. Pengiriman uang itu lewat wesel, pos. Dan pengumumannya hanya terjadi Selasa dengan Jumat saja. Jadi kalau Selasa nih habis Jumatan nih. Kalau Jumat habis Jumatan, kalau Selasa nih habis turun. Apa. Wesel. Oh, ada pengumuman. Enggak ada namanya. Enggak ada nama. Belum dikirim. Kan gitu. Komarun gitu. Asik. Itu hari Selasa asik tapi diambilnya Jumat. Cairnya pengumuman Selasa, cairnya ya nggak apa-apa. Bawa Kamis Jumat, 2 hari inilah. Gitu kan. Pengumumannya Jumat, diambilnya Selasa. Aduh, ngambilnya Selasa nggak apa-apa. Kalau sekarang kan ada ATM. Orang mati seperti itu. Wasal. Baca. Lu kagak ada. Karena anak cucunya nggak ada yang doa. Makanya waladun soleh ya. Lagi di sini manfaatnya. Ada kan? Nggak ada kamu mah. Ya biasanya kedapat. Nggak tahu. Dia lagi lupa. Lagi sibuk anaknya. Makanya sesibuk apapun bacalah. Terutama untuk orang tuh yang sudah meninggal. Ya tidak. Kalau yang belum meninggal, walaupun nggak berasa, doakan tetap. Sebab apa? Sebab kata ulama ada yang mengatakan maka doanya anak terhadap doanya anak terhadap orang tua itu membuka pintu rezeki. Ya tidak, doa